Hai semuanya, video kali ini akan membahas kondisi emosi dan tantrum pada anak. Usia 1 hingga 5 tahun, anak-anak biasanya mengalami ledakan emosi yang ditandai dengan berteriak, meronta-ronta, bahkan tidur di lantai. Kondisi tersebut dinamakan tantrum. Pernah dengar sebelumnya, Bun? Namun jangan langsung kesal ya. Tantrum bisa diatasi dan dicegah kok. Sebelumnya, pahami dulu yuk macam-macam emosi dan fungsinya pada anak. Pada dasarnya, fungsi emosi pada anak terdiri dari 2, yaitu sebagai alat pendorong dan sebagai alat komunikasi. Sebagai pendorong, emosi akan mendorong anak untuk melakukan sesuatu. Sebagai alat komunikasi, emosi memperlihatkan apa yang diinginkan dan dirasakan anak. Lalu, apa saja macam-macam emosi pada anak? Umumnya, ekspresi emosi anak dapat berupa perasaan takut, malu, marah, sedih, dan senang. Kira-kira kenapa sih anak bisa tantrum? Ada beberapa faktor anak bisa tantrum, seperti anak terlalu lelah, sehingga mudah kesal dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Waktu istirahat anak tidak seimbang dengan waktu bermainnya. Anak gagal melakukan sesuatu, sehingga anak mudah emosi dan tidak mampu mengendalikannya. Hal ini diperparah ketika orang tua suka membandingkan dengan orang lain. Anak menginginkan sesuatu, tetapi ditolak atau dimarahi. Sementara orang tua suka memaksa anak untuk melakukan sesuatu ketika anak sedang asyik bermain. Anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya. Anak mencontoh tindakan penyaluran amarah yang salah dari ayah atau ibunya. Lalu, bagaimana penanganan tantrum pada anak? Menghadapi kondisi tantrum pada anak memang membuat stres, apalagi ketika sedang berada di swalayan, mal, atau tempat umum lainnya. Tantrum pada anak dapat diatasi melalui sikap yang tenang dari orang tua. Jangan panik. Pada tempat umum, peluk anak meskipun ia akan berontak. Jangan terlalu keras dalam memeluk anak, asalkan anak ada dalam dekapan. Jika di rumah, biarkan anak mengamuk dan berguling-guling di lantai namun tetap dalam pengawasan. Jangan sampai anak melukai dirinya sendiri atau mendekati benda-benda yang membahayakan. Jangan tinggalkan anak karena akan merasa tertolak. Temani anak sampai anak lelah berguling-guling, namun jangan berpikir untuk memenuhi keinginannya, karena anak akan berkesimpulan bahwa jika dia mengamuk, maka keinginannya akan terpenuhi. Setelah anak mulai tenang, beri pengertian tentang hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Setelah itu, biasakan anak minta maaf kepada orang tuanya. Nah, dari penjelasan tersebut, ada yang harus diketahui nih Bun. Gimana sih supaya tantrum pada anak dapat dikendalikan? Ada hal-hal yang harus dilakukan orang tua sebelum atau pencegahan anak tantrum adalah kenali macam-macam emosi pada diri sendiri. Semakin mampu mengenali emosi sendiri, semakin tenang menghadapi tantrum pada anak.
Berikanlah contoh yang baik pada anak. Bila marah, salurkanlah amarah dengan tepat, sebab kejadian akan terekam pada memori anak, baik itu positif ataupun negatif. Sesuaikan perilaku Anda dengan perilaku anak. Jika kita terpancing, anak akan makin mengamuk. Berikan perhatian yang cukup. Semakin banyak perhatian yang diberikan, anak akan semakin bahagia. Bernegosiasi atau berkompromi. Libatkan anak dalam pengambilan keputusan. Diskusikan solusi yang menyenangkan bagi anak dan orang tua. Sekian pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat.